Kita mulai nih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Handus Abu Hasan SHMM. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Ibu Haja Nurul Haromaini Ali. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Desa dan Lomba PKK. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Lomba Desa dan Lomba PKK 6 besar. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2023, telah diselenggarakan Nawakarsa Award Top 6 nominator Lomba Desa dan Lomba PKK tingkat Kabupaten Gresik. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan paparan kita mulai, terlebih dahulu marilah kegiatan ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi tim lomba desa dan tim lomba pelaksana terbaik 10 program pokok PKK Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 bertepatnya Dinas PMD Kabupaten Gresik telah terpilih 6 nominator hasil penilaian administrasi Nawakarsa Award dalam rangka Lomba Desa dan Lomba PKK tahun 2023. Bahwasannya Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura masuk dalam 6 top nominator dan hari ini akan mengikuti seleksi tahap kedua, yakni pemaparan kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu ketentuan ataupun tata tertib yang harus diperhatikan. Sebelum pemaparan akan didahului dengan penampilan zazil dari supporter. Yang kedua, dilanjutkan pemutaran video kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan durasi waktu 5 menit. Dilanjutkan paparan kepala desa dan ketua tim penggerak PKK desa secara berurutan dengan durasi 20 menit dan dilanjutkan tanya jawab selama 35 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Ibu Haja Nurul Haromaini Ali. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Bapak Abu Hasan, yang saya hormati para dewan juri dari Dinas PMD dan juga dari tim penggerak PKK Kabupaten Gresik, dan yang saya hormati Camat Sangkapura beserta Ibu, yang saya hormati Kepala Desa Sido Gedung Batu beserta Ibu dan para jajarannya. Alhamdulillah kita semua walaupun tanpa bertatap muka, dengan teknologi yang semakin canggih kita bisa bersua, bisa berjumpa dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa kita semua pada siang hari ini harus benar-benar bersyukur walaupun dengan cuaca yang memang
curah hujan yang sangat tinggi dan angin yang sangat kencang, kita semua masih diberikan keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini saya ucapkan selamat kepada Sido Gedung Batu sebagai top 6 nominator Lomba Desa dan Terbaik Satu Program Pokok PKK Kabupaten Gresik tahun 2023. Dan pada siang hari ini kita akan melakukan tahapan kedua, yaitu tahapan pemaparan setelah kita dari PKK dan juga Dinas PMD telah menyeleksi 18 desa yang masing-masing mewakili 18 kecamatan. Untuk itu pada siang hari ini nanti Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK diberikan waktu yang memang cukup singkat untuk bisa memberikan kita kesan untuk mengetuk hati para juri, bagaimana keadaan desa, bagaimana inovasi desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk bisa menyuguhkan program kerja yang teraktual dan juga bisa diminati atau dirasakan oleh masyarakat. Dan tentu saja harapan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Bapak Bupati Gresik, bahwasannya semangat kita pada siang hari ini tidak hanya berhenti ketika kita mengikuti lomba desa atau lomba 10 program pokok PKK, akan tetapi terus berkesinambungan, terus berjalan setiap harinya ketika kita menjadi pemimpin khususnya di desa. Bagaimana kita sebagai pemimpin di desa, sebagai figur bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pengerahan dari Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Abu Hasan SHMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu sukses dalam rangka memimpin Kabupaten Gresik tercinta ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, ada dari PMD, ada dari PKK Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Pak Camat beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Sido Gedung Batu Sangkapura. Dharma Pak, sampean sehat saja? Sehat. Alhamdulillah, amin. Meskipun kita berjauhan, namun alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Perhatian Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, karena lebih menjaga keselamatan panjenengan semuanya yang ada di Sangkapura, sehingga penilaian ini kita lakukan secara virtual. Dan alhamdulillah, meskipun sedikit agak grogi Pak, karena saya dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini nampaknya di layar ini tidak sesuai dengan warna aslinya. Kelihatan saya kok semakin gemuk ya, sementara Bu Yakti juga semakin gemuk kalau di kamera ini. Saya mohon maaf ya Pak Ibu ya. Pak Ibu ini tambah radin saja nih. Pak Kepala Desa yang saya hormati, saya mewakili teman-teman Pemda, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik, menyampaikan terima kasih Pak. Tahun ini ada salah satu desa perwakilan Pulau Bawean.
Kami sudah membaca. Terima kasih tepuk tangannya. Tepuk tangannya Pak Klebun ini nampaknya keras di sana ya. Saya terima kasih menjadi perwakilan Pulau Bawean. Keberhasilan panjenengan dengan aplikasi desa simple dan sebagainya sudah kami baca dan kami adopt di daratan, Pak. Kembangkan terus upaya ini, kemudian hal-hal yang menjadi kewajiban panjenengan sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk lebih menghadirkan pelayanan yang maksimal di wilayah Sangkapura. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dari sekian banyak desa yang ada di Kecamatan Tambak dan Sangkapura. Nanti kalau orang mau belajar bagaimana desa yang baik, pemerintahan yang baik di Bawean, cukuplah belajar di Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura ini. Pak Kades, bagaimana tentang titipan ambulan kapal Pak Bupati? Kira-kira sudah maksimal nggak pemanfaatannya di sana? Ya, alhamdulillah. UHC yang sudah dilaunching Pak Bupati per 1 Oktober mudah-mudahan menjadi pelayanan yang serius kepada masyarakat Panjenengan. Masyarakat Panjenengan harus terlindungi. Nggak usah pegang mic, nanti waktunya jenengan ada sendiri. Kapal ambulan yang memfasilitasi kesehatan di sana harus lebih dimaksimalkan. Masyarakat Panjenengan dengan UHC-nya harus bisa melayani dengan bagus. Itu titipan-titipan Pak Bupati kepada desanya Panjenengan. Kalau urusan nanti bagaimana PLN yang dengan matahari itu, sistem matahari itu, nanti tunggu waktu saja untuk peresmiannya. Mudah-mudahan lobsternya Panjenengan tidak habis dulu. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami tetap memberlakukan yang sama antara Panjenengan yang ada di sana dengan kita yang ada di sini. Kemarin ada 3 desa yang sudah paparan. Hari ini ada 3 desa yang akan paparan, termasuk Panjenengan yang terakhir. Tahapan-tahapannya sudah disampaikan semuanya oleh tim, sehingga besar harapan kami sampean meskipun berada di nun jauh di sana tetap bisa memberikan yang terbaik dalam tampilan pada siang hari ini. Terima kasih Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut paparan, terlebih dahulu ingin saya sapa yang di Desa Sido Gedung Batu. Bapak Ibu, apa sudah siap mengikuti paparan? Siap. Bisa melambaikan tangan? Tanda sudah siap? Siap. Baik. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasannya penilaian paparan kali ini mungkin sangat spesial sekali dan mungkin baru pertama kali penilaian paparan melalui Zoom meeting. Biasanya kita langsung gitu Bapak ya. Ini spesial untuk Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan penampilan Zel-Zel dari Desa Sido Gedung Batu untuk menampilkan Zel-Zel. Kita beri aplaus yang meriah penampilan Zel-Zel dan Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar si Dugdung Batu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ayo maju si Dugdung Batu. Indah Pulau Lokonya, mantap udang lobsternya. Si Dugdung Batu pasti bisa, harus bisa, yakin bisa. Si Dugdung Batu, desa digital. Simple desa, dibuat simple aja. Beri tepuk tangan yang meriah penampilan Zel-Zel dari Desa Sidogedong Batu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilahkan pemutaran video kegiatan dari pemerintah desa dan kegiatan pelaksanaan 10 program pokok PKK Desa Sidogedong Batu. Desa Sidogedong Batu terletak di sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Kecamatan Sangkapura, atau lebih tepatnya desa ini berada pada perbatasan antara Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Wilayah desa ini terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani. Wilayah Sidogedong Batu dibentuk menjadi 8 dusun untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan desa, yakni Dusun Gili, Dusun Pamuna, Dusun Batu Singgi, Dusun Pancor, Dusun Sumber Torak, Dusun Runtung, Dusun Timuran, dan Dusun Terpusala. Desa Sidogedong Batu memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 576 hektar dengan jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 5.132 jiwa. Desa Sidogedong Batu juga dikenal dengan desa santri karena terdiri dari 5 pondok pesantren, 7 sekolah TK, 6 sekolah SD, 4 madrasah sanawiyah, dan 3 madrasah aliyah. Juga terdapat banyak sejarah peninggalannya sampai saat ini masih diakui kekerabatannya. Di antaranya makam Kiai Hamid Tobri di Ponpes Nurul Huda, peninggalan batu candi di Dusun Batu Sendi. Faktanya, sempat menjadi desa yang tertinggal, namun kini sudah ditetapkan menjadi desa cepat berkembang, bahkan maju oleh Bupati Gresik pada 9 Juni 2021. Seiring dengan diresmikannya inovasi desa, yakni aplikasi Simpel Desa pertama di Kabupaten Gresik. Sejak pelayanan di Desa Sidogedong Batu perlahan beradaptasi dari mulai pelayanan offline menjadi pelayanan online. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat desa yang memanfaatkan fitur surat menyurat untuk kebutuhan sehari-hari maupun fitur info yang selalu dimanfaatkan untuk mendapatkan info terbaru dari desa setiap hari. Yang salah satunya seperti informasi akan dilaksanakannya kegiatan posyandu lansia yang bertempat di balai desa. Desa Sidogedong Batu juga memiliki wisata alam yang tidak kalah menariknya dengan desa-desa lain yang ada di Jawa Timur pada umumnya, yakni wisata Mumbai Beach dan wisata Pulau Noko. Wisata Pulau Noko terletak bersebelahan dengan Dusun Gili, sebuah pulau yang dihuni sebagian penduduk dengan jumlah penduduk 1.327 jiwa dan 284 rumah. Tidak hanya itu, pemerintah Desa Sidogedong Batu juga selalu berinovasi di kegiatan lain, yang diantaranya adalah inovasi pembuatan es batu dengan hanya menggunakan tenaga surya.
Pemerintah Desa Sido Gedung Batu juga turut hadir peduli terhadap bangkitnya para pelaku UMKM di desa mulai dari tingkat bawah dan menengah. Desa Sido Gedung Batu juga sangat kaya dengan hasil alam yang diantaranya adalah potensi hasil alam unggulan desa yakni udang lobster hasil laut, serta memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang selalu diminati banyak pengunjung, baik penduduk lokal maupun penduduk luar bahkan mancanegara. Keindahan terumbu karang yang dihiasi oleh ikan-ikan kecil sangat cocok untuk spot snorkeling. Untuk menuju wisata Pulau Loko, bisa memakai safan atau plato dari dermaga apung di Dusun Pamona, Desa Sido Gedung Batu. Dan Ibu, hingga tadi telah kita saksikan bersama pemutaran video kegiatan di Desa Sido Gedung Batu. Untuk selanjutnya adalah pemaparan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Sebelumnya saya cek dulu untuk suaranya Bapak Kepala Desa. Halo? Halo, ya, cek 1, bisa didengar Bu? Halo? Halo, Ketua Tim Penggerak PKK. Halo, Halo, baik. ya bisa didengar Bu? Baik, sudah siap nggih? Nggih, monggo saya persilakan untuk Bapak Kepala Desa Sido Gedung Batu untuk menyampaikan materi paparannya. Waktu 20 menit untuk Bapak Kades, 10 menit untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, 10 menit. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas DPRD, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia pada hari ini, yang kami hormati seluruh yang hadir di ruangan yang insya Allah penuh barakah, baik di Gresik maupun di Balai Desa Sido Batu. Sebelum kami menyampaikan visi misi dan paparan untuk desa kami ingin memperkenalkan diri. Nama kami Bapak Aziz Supar, Kepala Desa Sido Batu, status beristri 1, semoga sampai umur berjemput. Kami ingin memaparkan untuk visi kami dan situasi yang telah kami lakukan di desa kami, Desa Sido Batu. Jadi semboyan kami visi bersama Desa Sido Batu lebih baik dan bermartabat. Jadi keamanan adalah utama di pelayanan publik, harapan masyarakat yang lebih baik, kesehatan adalah keutamaan yang harus ditingkatkan untuk mutu desa, sosial budaya adalah seni dan kondisi yang harus kita pertahankan. Ada 4 yang telah kami lakukan dan akan kami tingkatkan. Pertama, di bidang pemerintahan.
Di bidang pemerintahan desa, kami alhamdulillah terima kasih Bapak Kepala DPMD jenengan sudah memberikan kami balai desa yang luar biasa. Mudah-mudahan barokah. Kantor, jaringan listrik, internet, dan data pendukung semua yang ada di desa kami alhamdulillah sudah baik. Untuk BPD kantor sudah siap, administrasi alhamdulillah, musyawarah desa selalu kita utamakan untuk kemajuan desa Sidung Batu. Keuangan desa alhamdulillah di bidang hibah maupun BK alhamdulillah meningkat, yang sebelumnya di tahun sebelumnya 767 sekian alhamdulillah di tahun sekarang 300 sekian, namun di dana desa kita juga ada peningkatan. Sebelumnya 1M 48 sekian alhamdulillah di tahun berikutnya kita naik ke 1M 100 sekian. Untuk ADD kita masih tetap 650 juta sekian. Kinerja pemerintah desa, kinerja sosial, pemberdayaan, pelestarian, sebagian sudah kita tampilkan di video berikutnya, video yang tadi. Untuk di bidang kewilayahan juga sudah terpampang jelas kita di video sebelumnya. Untuk penduduk kita juga ada kenaikan dari sebelumnya 554, kita naik 5.644. Di KK juga mulai baik dalam penataan karena ada sampel desa. Kita meningkat dari sebelumnya 1.441 dan sekarang sudah menaiki 1.520. Untuk peta bencana sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami bukan daerah dampak rawan bencana, namun karena suasana yang begitu ekstrim, Bapak Kepala DPMD, Ibu Timbulan PKK, sekarang kami kena dampaknya, terutama di bagian pesisir rob yang begitu dahsyat sehingga banyak yang roboh tanggul-tanggul yang ada. Untuk inovasi, inilah yang saya sangat terharu ketika saya seorang lulusan yang begitu rendah, namun saya punya perangkat yang luar biasa. Bapak Kepala Dinas, Ibu Ketua Tim PKK dan semua Dewan Juri, kita mempunyai perangkat yang luar biasa untuk desa lebih baik. Kita ada inovasi di pelayanan, di digital payment juga semuanya berjalan. Di pembayaran juga alhamdulillah banyak hal yang kita buat. Terutama sekarang di pelayanan surat menyurat sudah mulai tertata dengan baik, sudah mencapai 661 dan kita selesaikan 76 sudah siap diambil, 3 masih belum. Untuk inovasi laporan warga, apa yang kita harapkan untuk kemajuan desa tanpa koreksi, tanpa dukungan dari warga, kita tidak akan ada perubahan. Namun alhamdulillah di laporan juga ada 40 dan sudah direspon dengan baik. Semuanya bekerja sama dengan baik dengan kepala BPD, dengan ketua BPD, alhamdulillah dengan anggota kita baik. Untuk grafik transaksi mitra BUMDes, alhamdulillah mulai sampai saat ini kita sudah mengelola 607 juta omset yang ada di BUMDes, mitra BUMDes yang kita jalan baik doku ataupun grocery. Banyak fitur-fitur yang kita tampilkan untuk kemaslahatan di desa kami, Desa Sebatu. Di bidang kemasyarakatan, potensi inilah kerja-kerja kami yang belum, namun sudah kami usahakan menjadi maksimal, termasuk di wilayah pesisir mangrove, ada juga mumbul. Tapi yang sangat-sangat kita harapkan untuk dimaksimalkan dari kami adalah mutiara yang tersimpan di Pulau Noko, yang ada di Pulau Gili, itu yang akan kami lebih dioptimalkan sehingga ada pendapatan PAD desa untuk selanjutnya, sehingga kami bisa maju ke mandiri untuk desa Sidung Batu.
Alhamdulillah di peran masyarakat juga kita sudah dalam gotong royong aktif di kegiatan kita kerjasama dengan mahasiswa, terbukti dengan inovasi es batu yang telah kita juga bersama dengan mahasiswa dari Bawean juga dari luar, dan kita menjuarai di bidang olahraga, pernah menjuarai juara 1 serta sewilayah Bawean kita juara 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan banyak hal yang lebih baik akan kita lakukan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Tim juri yang kami hormati, Bapak Kepala DPMD dan Ibu Tim Bertiga Kabupaten, musyawarah adalah keutamaan dalam menjalankan pemerintah. Gotong royong harus penuh dukungan dari warga sehingga semuanya bisa berjalan. Pemilu alhamdulillah sukses untuk kegiatan adat tetap kita pertahankan. Untuk organisasi perempuan alhamdulillah berjalan sesuai yang kita tampilkan ini. Dari kegiatan ini, dari ibu kita semua terlibat langsung karena kita ingin semua, karena kebersamaan adalah kunci utama untuk menuju suksesnya sebuah pemerintahan. Untuk pendidikan, apa yang telah ditampilkan tadi, kita wilayah termasuk kota santri sama juga dengan kota santri Gresik. Namun kita tekankan di sini bahwa kita punya ada S1 kurang lebih 144 dan juga ada pasca sarjana, sarjana ada 7, dan untuk putus sekolah alhamdulillah kosong. Namun ada program yang baik untuk warga saya yang sepenuhnya didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Dakitku yang begitu antusias di warga kami sehingga kurang lebih sekitar 63 peserta untuk wilayah kami. Kesehatan dan semuanya ini kita sudah lakukan dan bisa dibuktikan nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa kunjung ke desa kami. Di ekonomi alhamdulillah kita berjalan di unit-unit UMDES, semuanya berjalan. Apa yang ditampilkan tadi adalah bentuk usaha apa yang termasuk Nawa Karsa dari Pak Bupati, bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah itu lebih dioptimalkan sehingga akan membuat ekonomi di desa lebih kuat. Untuk penanggulangan kemiskinan kita juga mengalokasikan lebih dari tahun ke tahun lebih. Jadi untuk penanggulangan kemiskinan berbagai usaha termasuk stimulan untuk UMKM sehingga harapan kami kepada masyarakat data kemiskinan di tahun-tahun yang akan datang lebih menurun. Demikian yang saya bisa paparkan. Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu tim juri. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami selaku pemerintah desa mohon arahan dan petunjuk, terutama kepada Bapak Bupati, Kepala DPRD dan tim penggerak PKK. Sebelum kami mengakhiri, kami ada titipan pesan ini dari warga dan seluruh perangkat pemerintah desa Sembatu. Hari ini hari Selasa, kita datang dari desa Sembatu. Hari ini ikut lomba desa kabupaten. Jadi berharap ini mudah-mudahan jadi juara 1. Amin Allahumma amin. Demikian paparan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Ketua PMD Kabupaten Gresik dan segenap Dewan Juri yang hadir pada hari ini meskipun secara virtual. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami adalah Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidogedung Batu. Selanjutnya, kami akan memaparkan kegiatan PKK yang ada di desa kami. Untuk organisasi PKK, kelompok kerja PKK desa terdiri dari kelompok dasawisma, RW atau dusun, serta RT.
Kader PKK di desa kami ada 31 orang yang aktif. Untuk ketua pembina tingkat desa, keuangan PKK berasal dari ADD, swadaya masyarakat dan hasil usaha. Alhamdulillah untuk realisasi 10 program kerja pokok PKK, Desa Sidogedung Batu sudah bisa melakukan semuanya, Bu. Meskipun dalam segi kegiatan kami masih merasa kurang maksimal, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kegiatan-kegiatan di program pokok PKK lebih meningkat. Alhamdulillah untuk setiap kegiatan Perpokja sedikitnya bisa melaksanakan 6 kegiatan per tahun. Dan untuk produk unggulan, tim penggerak PKK Desa Sidogedung Batu memberikan fasilitas pembinaan, bantuan untuk program unggulan desa. Untuk kegiatan di Pokja 1, kami rutin melaksanakan sholawatan PKK dan arisan di desa, serta gotong royong yang kami lakukan setiap minggu bergantian dari dusun ke dusun. Alhamdulillah itu sudah terlaksana, Bu. Dan untuk program unggulan di Pokja 1, alhamdulillah rumah curhat sudah berjalan. Itu juga untuk mendukung program ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Rumah curhat di Sidogedung Batu sudah berjalan sekitar 1 tahun. Untuk kegiatan di Pokja 2, yaitu senam bersama pada hari Minggu, jalan santai, dan juga mengunjungi perpustakaan desa di Banjarsari Cermih. Kemarin kami juga ikut BIMTEK ke desa Banjarsari. Dan untuk program unggulan di Pokja 2 di bidang pendidikan, alhamdulillah program Jaketku sukses berjalan di Desa Sidogedung Batu. Ini untuk menekan tingkat anak-anak yang putus sekolah, dan alhamdulillah di desa kami anak yang putus sekolah sudah tidak ada. Dan untuk kegiatan di Pokja 3, kami juga memanfaatkan ubi untuk menjadi kue, praktek pembuatan gula aren, dan juga pengolahan kerupuk ikan tongkol. Yang mana kerupuk ikan tongkol di desa kami merupakan salah satu kerupuk ikan terenak di Pulau Pawean. Dan juga program unggulannya ini dia, Bu, mungkin sudah tidak asing, yaitu masakan lobster. Alhamdulillah Sidogedung Batu yang kaya dengan hasil laut, terutama lobster, ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Mungkin lobster kami merupakan salah satu lobster kualitas terbaik di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Jadi karena kami tidak bisa pergi ke daratan, mungkin niat kami tadi ingin membawakan lobster untuk Ibu Bupati dan Bapak Ketua PMD. Karena kami tidak bisa ke sana, jadi kami mengundang Ibu dan Ketua PMD jika ingin menyicipi lobster di desa kami, monggo Bu main-main ke Sidogedung Batu, Untuk Pokja 4, alhamdulillah kami rutin melaksanakan posyandu setiap bulan di balai desa dan juga di dusun, baik itu posyandu lansia, posyandu usila, dan posyandu ODGJ. Dan juga untuk stunting di desa kami, alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin menurun. Yang tahun kemarin berjumlah 17 orang, sekarang sudah menjadi 6 orang. Alhamdulillah. Kami berharap untuk tahun berikutnya Sidogedung Batu sudah bisa bebas stunting. Mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan dari PKK Sidogedung Batu. Sebelumnya karena Pak Kades tadi sudah menyampaikan pantun, kami juga di sini akan menyampaikan pantun sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ketua PMD tadi yang
sepertinya bisa bahasa Madura, bisa mengerti bahasa kami karena kami akan berpantun dengan bahasa Bawean. Amaina ka Gunung Tisa, pamolena meleleh pengbeli. Semoga dengan badana lomba desa PKK kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan Ibu Bapak Kepala Desa Sido Gedung Batu dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura. Luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi. Meskipun Desa Sido Gedung Batu berada di nan jauh di sana, di seberang lautan, namun program-program dan kegiatannya sudah sangat bagus sekali sehingga ada beberapa inovasi yang dapat mengantarkan Desa Sido Gedung Batu masuk menjadi 6 nominator lomba desa dan lomba pelaksana terbaik 10 program pokok PKK. Baik, dari itu untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami persilakan dari tim juri lomba PKK terlebih dahulu. Untuk Pokja 2 kami persilakan memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Ibu karena program Jaketku sudah sukses panjenengan dan tim melaksanakan di desa panjenengan. Yang kami ingin tahu Ibu, tadi Ibu menyampaikan bahwa sekarang by data sudah tidak ada lagi warga desa Ibu yang putus sekolah. Yang kami ingin tahu, setelah nanti tuntas semuanya tidak ada lagi warga yang putus sekolah, kira-kira inovasi apa yang akan Ibu lakukan untuk peningkatan pendidikan warga Ibu? Apakah setelah semua warga tuntas berijazah, kegiatan Pokja 2 Ibu terkait dengan bidang pendidikan akan berhenti sampai di sana atau seperti apa Ibu? Mohon Ibu cerita kepada kami. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Izinkan kami menjawab, oke. Untuk pendidikan di desa kami tidak hanya berhenti di Jaketku. Apalagi desa kami sekarang sudah terbranding dengan desa digital, oke. Jadi minimal masyarakatnya sudah semuanya melek teknologi. Jadi setelah ini mungkin dari PKK atau desa akan memberikan pendampingan untuk mereka agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan pendidikan yang lebih tinggi. Dari desa mungkin akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi atau sebagainya. Dan di sini juga kami sudah bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Bawean untuk memberikan biaya gratis bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Bisa dilanjutkan dari bidang sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari bidang umum mau mempertanyakan bagaimana kiat-kiat Ibu dalam membangkitkan gerakan 10 program pokok PKK. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah di desa kami
10 program pokok PKK sudah berjalan meskipun itu belum maksimal, dan kami selaku ketua tim penggerak PKK desa juga tidak berhenti untuk mengembangkan terus PKK desa, dan kiat kami adalah memberikan pemahaman kepada ibu-ibu agar lebih peduli terhadap PKK desa dan juga memberikan mereka ruang agar bisa menjadi perempuan yang lebih berkualitas. Jadi kiat kami untuk mengembangkan PKK desa yakni dengan memberikan pelatihan-pelatihan, dengan memberikan modal usaha serta peluang untuk ibu-ibu yang ingin membuka usaha atau UMKM kecil di desa agar bisa lebih berkembang. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu. Ini untuk selanjutnya Pokja 4 dipersilakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, kami dari Pokja 4 Kabupaten Gresik sangat salut sekali dengan Desa Sidoarjo Batu Singapura. Terima kasih. Tepuk tangannya, Mak. Kami dari 5 desa yang sudah paparan pada hari kemarin dan sekarang, kami belum pernah menemukan tentang adanya posyandu ODGJ. Nah, ini sangat bermix sekali dengan slogannya Desa Sidoarjo Batu yang disampaikan sama Pak Kepala Desa tadi, bahwasanya kesehatan adalah yang utama. Yang kami tanyakan, apa saja kegiatan untuk posyandu ODGJ dan sejauh mana perkembangannya dan efek yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Terima kasih. Oke, Bu, baik, terima kasih. Untuk posyandu ODGJ sendiri, alhamdulillah desa kami sudah bisa melaksanakan. Mungkin itu sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung kegiatan di desa. Untuk kegiatan posyandu ODGJ muncul dari keprihatinan kami kepada ODGJ yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang gitu. Makanya kami memberikan ruang untuk ODGJ agar bisa mengikuti pelatihan seperti membuat keset, taplak meja atau sulaman dari tas, agar mereka juga bisa menghasilkan gitu, bisa mempunyai kreativitas. Dan kami berharap nantinya, mungkin ini tidak mungkin tapi semoga mungkin, ODGJ ini bisa sembuh dengan adanya posyandu ODGJ. Di desa kami juga mengajarkan mereka untuk senam, terus yang memberikan mereka inovasi, motivasi agar mereka tidak merasa selalu diasingkan di warga dan masyarakat. Begitu, Bu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Pokja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami dari Pokja 1 ingin menanyakan tentang 1 tahun di Bantul. Sudah berjalan kah, Bu? Alhamdulillah berjalan meskipun masih belum maksimal, Bu.
tapi kami berusaha untuk lebih maksimal lagi. Ya, sebagai penambahan Bu, agar rumah curhat bisa berjalan dengan lancar, tidak diam di tempat, sebagai inovasi atau penambahan, sudahkah Ibu pernah mengadakan sosialisasi tentang JEPA atau pola asuh? Alhamdulillah Bu, karena desa kami juga desa digital, untuk sosialisasi meskipun secara tidak langsung kami juga sering memposting di aplikasi kami tentang tata cara pola asuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah kami lakukan. Iya. Yang terakhir, saya ingin tahu Bu, adakah di sana tentang kasus diska minta dispensasi nikah? Bisa diulang Bu, tadi sinyalnya terputus soalnya. Adakah kasus tentang pernikahan anak atau dispensasi nikah? Adakah Bu? Untuk kasus pernikahan anak ada Bu, tapi alhamdulillah tidak banyak. Alhamdulillah tidak banyak. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Pok Jatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sido Gedung Batu. Saya dari Pok Jatiga. Mungkin di sini sejauh mana mungkin yang dilakukan, karena kita melihat bahwasanya Sido Gedung Batu adalah daerah kepulauan yang urgent sekali tentang pengelolaan sampah. Jadi kita akan bagaimana ini menjadi sebuah acuan harapan kedepannya. Tapi sebelum kita melakukan sebuah jalan ke depan yang telah dilakukan selama ini terkait sampah di sekitar pulau ataupun kebiasaan warga, biasanya seperti apa Ibu yang dilakukan pihak desa, pihak PKK? Oke. Saya akan jawab Ibu. Untuk pengelolaan sampah sendiri, alhamdulillah di Desa Sido Gedung Batu juga sudah diterapkan meskipun belum maksimal. Untuk sampah sendiri di dusun-dusun, kalau itu sampah organik mungkin bisa dijadikan pupuk organik, dan kami juga sudah melakukan pelatihan untuk pembuatan sampah dari bahan-bahan seperti sisa sayuran dan lain-lain. Dan rencananya untuk tahun depan atau tahun ini mungkin kalau cair dananya, insya Allah desa kami akan membentuk bank sampah yang nantinya ini akan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK juga. Jadi sampah-sampah bekas rumah tangga atau sampah-sampah di pesisir pantai yang bisa menghasilkan atau menjadi nilai jual nanti bisa kami kumpulkan untuk diserahkan ke bank sampah desa agar nantinya bisa menjadi pemasukan untuk warga desa kami. Baik, luar biasa. Jadi ini harapan kedepannya untuk sekarang ini apakah sudah terbentuk sebuah kelompok pengolahan sampah organik Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Bahkan kemarin kami mendapat pelatihan untuk membuat biopori di depan rumah itu. Jadi sampah-sampah itu nanti dikumpulkan ke dalam biopori itu agar nantinya bisa dijadikan pupuk. Dan kami sudah memasang biopori itu mungkin sekitar 40 rumah sudah dipasang biopori di desa kami. Ya luar biasa. Satu lagi mungkin cuman sebatas ini ya Bu ya, untuk penambahan bahwasanya kita mengenal untuk sebuah program kerja di Pok Jatiga itu tadi saya mendengar bahwasanya mengutip satu tentang pangan bahwasanya kita itu penghasil lobster yang akhirnya tadi karena Ibu dan Bapak tidak jadi kesini akhirnya tidak mengincip. Jadi begini Bu, program kerja Pokja 1-4 bahwasanya menitik beratkan salah satunya adalah penurunan angka stunting. Di sini penghasil
lobster atau makanan sehat ya Ibu, karena laut di sini. Apakah memang makanan sehat ini semua anak-anak atau warga itu memakannya, Bu? Sebenarnya, saya jawab Ibu. Sebenarnya kalau dari alam itu Sido Gedung Batu sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan gizi masyarakatnya. Tapi masyarakat Bawean itu terutama anak-anak itu Bu jarang suka makan ikan. Padahal di desa kami banyak ikan. Itu juga yang jadi PR bagi bidan desa dan juga tim PKK desa untuk menumbuhkan kesadaran mereka agar bisa memakan ikan yang banyak gitu agar angka stunting di desa kami menurun. Ya, keren. Kalau untuk sayur gimana, Bu? Untuk sayur, alhamdulillah sayur juga banyak di desa kami, tapi kesadarannya itu loh Bu yang masih belum ada, terutama di ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui, dan itu juga masih menjadi PR kami. Mudah-mudahan bisa terlaksana, oke? Ya, baik, terima kasih Bu, jawabannya lancar sekali. Tinggal berdoa, tinggal satu kali lagi. Terima kasih Bu. Pertanyaan dari juri sebelah, semoga lancar. Kalau PKK keren, luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan apresiasi sekali kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sudah mampu menjawab semua pertanyaan dari PKK tadi, dan semoga apa yang sudah dipaparkan bisa sejalan dengan kegiatan yang ada di lapangan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan dari tim lomba desa. Kami persilahkan Aji, Bu Wit, monggo. Terima kasih Bu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Beres Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Untuk Desa Sido Gedung Batu di dalam Perbup 75 tahun 2022 tentang petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, salah satunya adalah pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi di desa dalam menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Untuk di desa Sido Gedung Batu sudah ada Simpel Desa. Tadi saya sempat buka Pak. Untuk Simpel Desa itu banyak menunya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di antaranya terkait BUMDesnya bisa melalui kalau ada masyarakat yang membutuhkan sesuatu atau bahan makanan pokok bisa melalui Simpel Desa. Saya mohon dijelaskan terkait dengan Simpel Desa ini, kenapa kok belum ada pemasukan terkait pendapatan desanya di APBD realisasi tahun 2022. Kedua, saya walaupun orang Bawean belum tahu sejarah singkatnya kenapa kok dinamakan Sido Gedung Batu Pak. Tadi saya lihat ada situs batu. Apakah ada sejarahnya itu Pak? Ketiga, terkait dengan pemuda-pemuda di Sido Gedung Batu, apakah sudah dilibatkan oleh Bapak terkait teknopionirnya di desa Sido Gedung Batu? Apakah sudah berkolaborasi antara badan usaha dan teknologi informasi di desa? Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami untuk menjawab. Pertama terkait PAD ataupun Simpel Desa yang sudah kita lakukan, kenapa tidak muncul PAD? Mohon maaf Ibu, karena kita mau
ketika dilihat betul-betul kita mau dirasakan oleh masyarakat. Jadi di Adi, insya Allah Bu, yakin di 2023 akan muncul di Adi Desa Sirum Batu yang signifikan. Karena yang kita usahakan termasuk di aplikasi Simpel Desa, berbagai fitur termasuk di dalamnya adalah untuk mengelola keuangan yang ada melalui sistem yang ada di Simpel Desa, termasuk grocery desa. Jadi kita bukan mendirikan toko baru, enggak, tapi kita bekerjasama dengan warga-warga yang sudah ada toko. Jadi kita tinggal jadi mutarnya harapan ini sesuai harapan Pak Bupati. Jadi ekonomi kemasyarakatan terutama di desa itu harus muter di desa sehingga betul-betul dimanfaatkan dan dirasakan baik dana dari pribadi maupun bantuan pemerintah harus harapannya memutar, sehingga kami banyak fitur termasuk di omset BUMDes juga dari omset, karena kita sudah memberikan stimulan atau bantuan untuk dikelola melalui mitra-mitra BUMDes yang ada. Insya Allah untuk hari hadir. Dan untuk masalah tadi katakan termasuk terkait masalah sendi, ini Bu yang mohon maaf apabila kurang sempurna dalam penjelasan kami, tapi kami tahu sedikit lah karena umur kami sudah 52 tahun Bu, cuma perasaan 20 Bu itu. Jadi untuk situs sendi, memang Sido Gedung Batu itu adalah gabungan dari 3 dusun yang ada di wilayah kami Bu. Sido kepanjangan dari Sido Adem Bu, karena di satu dusun itu ada desa yang ya istilahnya semua rumah baik, akibat banyak ukiran-ukiran, istilahnya ada orang tengki itu loh Bu, orang besar, orang keraton atau apa istilahnya begitu. Jadi Sido Ajem, jadi Ajem. Jadi kalau Sido Ajem, Sido Gedung, jadi ada dusun lagi daerah itu memang pertahanan dulu Bu. Memang di situ ketika ada masalah, ada penyerangan dari nelayan-nelayan yang nggak pendatang itu, jadi warga saya mesti nanti pindahnya ke Gedung namanya, yang sekarang dusun Timuran Bu. Jadi aslinya dusun Timuran itu adalah Gedung. Jadi kalau mau untuk menyelamatkan diri warga kami dulu itu pindahnya ke Gedung. Jadi kalau Batu Sendi adalah ada situs di situ yang betul-betul kita tahu dan bisa dibuktikan bahwa itu ada situ Batu Sendi atau apa istilahnya Tandi loh Bu. Jadi sendi katanya orang kampung itu sendi, sebetulnya tandi, tapi bahasa kampungnya sendi. Jadi Sido Gedung Batu, itulah gabungan dari 3 desa. Untuk yang lain masalah kelibatan pemuda, kita juga gini kan mau ditambah dengan BPD Bu, karena kita mau ketika mau bekerja, ayolah kata suami istri, kita suaminya, jadi istri masak, suami terus. Kami untuk BPD untuk berikan lebih kepada kami sehingga kami lebih baik untuk kedepannya. Makanya mohon BPD untuk menjelaskan kegiatan pemuda. Kami silakan. Terima kasih. Menambah kami Bu, yang pertama tentang PAD, bahwa ini menjadi concern kita dalam membangun governance yang baik ke depan dengan asas akuntabilitas, transparansi. Jadi program-program kita itu menjadi pencermatan kita, mana yang sudah layak, mana yang bisa, biar tidak tergesa-gesa, biar hasilnya baik dan berkena. Tetapi kita terus menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Kalau di Simpel Desa itu kita masih boleh dikatakan living by doing, jadi belajar sambil berjalan, berjalan sambil belajar. Tapi kalau sudah waktunya, maka manfaat dari Simpel Desa itu terhadap PAD akan dimunculkan. Itu yang menjadi concern kita ke depan. Yang kedua, sedikit saya menambah dengan sejarah, bahwa sejarah Sido Gedung Batu itu saya menambahkan tadi juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Kades, bahwa ini adalah sebuah sejarah kerajaan, karena sampai saat ini banyak dari Yogyakarta mengadakan penelitian tentang situs batu itu. Jadi ini belum selesai final and bending. Batu Sendi itu, Sido Gedung Batu itu dari sisi sejarah yang historical value-nya, yang punya
bukti-bukti konkret itu masih sedang berjalan. Jadi kita belum bisa mengatakan sejarah Sidoarjo Batu itu sejarah final and ending. Berkenaan dengan pemuda pelibatannya di dalam Simpel Desa, jadi kita melalui Karang Taruna Desa terus mengembangkan bagaimana yang membangun pola pikir, pola laku dan pola geraknya, bahwa desa harus hadir, pemerintah harus hadir dalam ekonomi mereka. Kalau pemudanya tidak cakap, jadi dari sisi mencari ekonominya, mencari pekerjaannya di desa sendiri hanya mengandalkan keluar, itu sangat kontradiktif dengan visi misi kita. Makanya ini yang terus kita benahi, baik itu dari sisi aktivitasnya maupun sosialisasinya. Semoga ke depan semakin banyak PR ekonomi pemuda yang desa hadir di dalamnya. Mungkin itu dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, dilanjutkan. Bu Sri monggo. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan mungkin jalan-jalan dulu. Sudah ngantuk. Udah pulang mungkin. Baik, dilanjut. Bu Sri, kita Saya lanjut, terima kasih waktunya yang diberikan ke saya. Bapak Kepala Desa Sidogedong Batu. Saya dari tim juri lomba desa bidang pemerintahan, subbidang keuangan, ya Pak ya. Saya menyoroti pelaporan keuangan dari panjenengan ini dari pemerintahan desanya. Kenapa? Karena kalau melihat dari paparan panjenengan tadi, memang secara real di masyarakat ini dampaknya sudah banyak Pak ya, sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dari kegiatan inovasi simbol desa. Tapi saya kaitkan dengan aplikasi yang lain yang juga seharusnya menjadi perhatian dari pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Bapak, ini kita menggunakan aplikasi Siskudes. Tahu ya Bapak ya? Siap. Aplikasi Siskudes merupakan salah satu alat bantu yang kita pakai untuk melaksanakan dalam hal pengelolaan keuangan desa, khususnya pelaporan dan lain-lain. Kalau saya melihat dari hasil input yang dilakukan oleh operator desa Sidogedong Batu ini, dari PADes ini tidak tampak Bapak. Ya, memang tidak tampak seperti yang disampaikan oleh Bapak PPD dan jenengan tadi, mungkin iya, karena belum sepenuhnya siap dimunculkan. Tapi seharusnya apapun itu, kalau sudah ada dari PADes, kan mungkin dari hasil pengelolaan objek wisata Bapak ya, itu kan merupakan hasil desa, asli desa. Kemudian juga dari kontribusi bagi hasil dari BUMDes yang mungkin sudah berjalan, atau dari elemen-elemen perekonomian lain yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Ini selayaknya dimasukkan Pak di pelaporan. Ya, karena mungkin panjenengan dan teman-teman di desa juga tahu bahwa aplikasi Siskudes ini tidak hanya untuk kebutuhan kita dalam pengelolaan keuangan desa, tapi juga merupakan alat yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri, juga KPK dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya dana-dana transfer yang begitu banyak Pak digelontorkan untuk desa-desa kita ya Pak ya. Jadi nanti saya tidak bertanya, hanya mungkin sebagai masukan bagi panjenengan Pak Desa dan teman-teman di Desa Sidogedong Batu, ini menjadi perhatian agar di struktur APBDes-nya masukkan PADes yang dari wisata desa, juga dari kontribusi dari pelaku ekonomi di desa. Ini seolah-olah Desa Sidogedong Batu gak punya penghasilan asli desa Pak. Pendapatan asli desanya nggak ada, padahal kalau melihat paparan panjenengan tadi lumayan besar ya Pak ya. Jadi ini mungkin yang menjadi perhatian panjenengan untuk kedepannya.
sayang Bapak dengan simpel desa yang begitu menggelegar di Gresik ya khususnya, ini ternyata Siskudes yang sudah lama sekali berjalan kok masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Itu saja mungkin dari saya, tidak bertanya, hanya sebagai masukan menjadi perhatian kepala desa dan teman-teman di sana untuk pembenahan dalam bidang administrasi khususnya pengelolaan keuangan desanya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu atas saran, tapi kami siap karena kami terlalu cinta Sidang Batu. Jadi kami terlalu cinta, berharap ke depan apa yang akan jenengan bisa kita laksanakan di Desa Sibatu. Insya Allah Bu, kami siap. Lanjut, Pak Kades, selamat ya untuk Desa Sidogedong Batu sudah masuk di top 6 nominator lomba desa maupun lomba PKK. Ini mewakili juga dari Kepulauan Bawean. Sudah 2 tahun yang terakhir mungkin Bawean belum pernah masuk ya. Dan ternyata di Sidogedong Batu ini masuk dengan potensi-potensi yang ada, yang mana yaitu aplikasi Simpel Desa. Yang kami tanyakan terkait dengan Simpel Desa, upaya apa saja dari Pak Kades dalam meningkatkan Simpel Desa itu, apakah ada kapasitas dari perangkatnya dan sebagainya. Kemudian dari wisata yang mana itu ada Pulau Gili dan apa ya, ini kan masih go nasional Bapak ya, lokal. Nah, bagaimana upaya Bapak terkait dengan wisata yang ada di Sidogedong Batu yang nantinya ada go internasional, yang mana ada momen wisata yang mana ada perahu-perahu yang dari mancanegara. Nah, upaya-upaya apa saja. Kemudian yang kedua terkait dengan aset desa, bagaimana pengamanan dari aset desa yang ada di Desa Sidogedong Batu. Mungkin itu Pak, mohon ditanggapi. Terima kasih Bapak mohon izin untuk menjawab terkait Simpel Desa. Alhamdulillah untuk pengelolaan wisata, karena kami dan seluruh bangsa Indonesia dunia juga kena dampak COVID, itu luar biasa dampaknya terutama ke destinasi wisata Pulau Nokoba. Maka yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan wisata itu, kami memberikan ruang kepada warga untuk mengelola sampah yang ada ataupun menjaga Nopo itu agar tetap untuk tetap bersih. Jadi kami di situ hanya istilahnya memberikan surat untuk menjaga, untuk yang lain-lain sampean yang ngelola dengan baik, jangan lupa untuk sosialnya itu aja Pak. Tapi yang jelas ke desa juga masuk, namun belum kami munculkan, tapi sudah terdata di unit BUMDes di bagian unit pelayanan wisata. Karena kita di BUMDes juga alhamdulillah kita juga ada unit-unit, dari unit itu termasuk unit wisata, unit ekonomi kemasyarakatan di bagian pembelian toko pulsa atau toko listrik ataupun pembayaran yang lain, kita sudah ada di unit-unit BUMDes. Jadi tidak dimunculkan di laporan, tapi kita siap di laporan yang ada di aplikasi Simpel Desa, namanya di unit bagian BUMDes Pak, untuk masalah PAD yang sebelumnya yang tidak muncul. Mungkin ditambah dari Ketua BPD untuk menjelaskan sedikit, karena kita semuanya harus lebih untuk menuju desa yang lebih baik, karena harapannya ke depan desa kami bisa mandiri. Terima kasih. Kalau sedikit Pak Lurah menyampaikan bersinergi dengan BPD, karena itu salah satu tagline BPD Pak, bersinergi membangun desa. Artinya saling memberi dan menerima. Jadi ada proses mutualisme di situ. Ini juga kejujuran bagi desa kami Pak, bahwa kita butuh satu briefing dari kabupaten
bagaimana tata cara mengolah potensi-potensi desa. Jadi itu yang menjadi kendala kita, Pak. Dari sisi sainnya kita tidak punya, butuh pendampingan dari kabupaten. Ini jujur, Pak. Tetapi dari ketidakmampuan kami, sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan metode-metode lokal dalam nanti ke depan bisa menghasilkan pengolahan noko gili yang juga kemarin juga kita bekerja sama dengan Sail tuh Bawean yang sudah 2 kali eventnya itu kita tampil di dalamnya, Pak, juga menampilkan kekayaan hasanah yang ada di Noko. Memang ini yang juga menjadi reason kami bahwa ke depan kita sudah punya travel desa yang mungkin nanti bisa menjembatani pengelolaan wisata Noko Gili yang sudah mulai tersistem dengan sipil desa. Jadi itu untuk secara kreativitasnya memang ini kami butuh dukungan dari kabupaten untuk bisa memberikan ilmu-ilmu bagaimana tata cara pengolahan potensi desa, karena kita nggak punya ilmu ke sana, Pak. Makanya ini penting bagi kami. Kenapa kami harus menyampaikan dengan apa adanya? Karena ini yang kita harapkan dengan lomba desa ini, kita mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat dari kabupaten. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Aset desa, Pak, tadi belum dijelaskan itu. Iya, terima kasih, Pak. Untuk aset desa alhamdulillah sudah tercatat dengan baik. Kita juga merawatnya dengan baik. Untuk pertanggungjawaban kita selaku kepala desa, harapannya ke depan itu karena kita kekurangan tempat, jadi kita sudah ingin membangun tempat untuk penyimpanan sehingga aset desa tersimpan dengan baik dan bisa dibuktikan dengan data ataupun barang. Jadi harapan kami ke depan, sekarang sudah banyak aset desa, sudah punya perahu desa, sudah punya piar desa, sudah banyak. Tapi alhamdulillah, Pak, insya Allah semuanya data lebih baik. Cuma penempatannya yang belum terkumpul dari satu karena kami butuh tempat itu untuk aset desa. Alhamdulillah, Pak. Sesuai dengan Permenkes, Pak, itu ada aplikasi yang mana terkait dengan aset desa, Sipades, namanya Sipades, Pak. Apakah sudah diisi, Pak, untuk pengamanan inventarisasi dari aset desa itu? Alhamdulillah lengkap, Pak. Apa manual? Ya, manual ada, yang sistem juga ada, lengkap, insya Allah. Oke. Arahan dari regulasi itu yang mana Sipades perlu untuk diisi, Pak. Selain sipil desa, aplikasi pendukung yang lain terkait dengan Sipades itu juga sangat penting. Siap. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh beberapa informasi yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan baik melalui video maupun paparan dari Pak Kades. Yang pertama yang berkaitan dengan potensi desa. Di sana disampaikan tadi bahwa ada Pulau Loko, Pulau Gili, kemudian ada produk unggulan yaitu hasil potensi laut berupa lobster, kemudian ada rekreasi Mumbul. Nah, yang perlu kami sampaikan atau kami minta informasi yang berkaitan dengan wisata Mumbul, Pak Kades, apakah ada kerjasama? Infonya Mumbul itu milik perorangan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, apakah ada MOU atau kerjasama antara Mumbul dengan pemerintah desa sehingga minimal ada kontribusi. Kemudian apakah juga antara Mumbul dengan Pulau Rogo itu juga menjadi satu kesatuan wisata sehingga ketika ada wisata dari pulau daratan ke sana, kemudian nanti Pak Kades juga istilahnya itu
mempromosikan, kemudian nanti juga ujung-ujungnya juga ke Pulau Loko. Kemudian selanjutnya potensi laut tadi sampaikan lobster yang rencana Bu Kades tadi mau dikirim ke Jawa tapi nggak jadi. Ini potensi yang sangat luar biasa. Pemasarannya apakah juga sampai ke Pulau Jawa atau hanya dipasarkan ketika ada tamu-tamu yang ada di Sidoarjo Batu saja. Ini juga perlu kami butuh informasi. Kemudian yang terakhir Pak, ini yang berkaitan dengan juga saran ya, mungkin saran. Ketika kami rekreasi di Pulau Bali, pulang itu membawa oleh-oleh Pak, minimal ada kaos atau mungkin kerajinan apa dan nah itu yang belum kami temukan Pak. Pada waktu saya ke sana Pak, malah jam tangan saya yang hilang. Tenangnya saya rekreasi jungkir balik di laut, akhirnya lupa kalau jam tangan saya itu ketinggalan ya. Ini kemudian yang terakhir Pak, ini yang berkaitan dengan pengamanan Pak. Ketika teman-teman ke sana nyebur laut itu saya tidak ada istilahnya itu anak laut atau apa yang bisa mengawasi itu Pak. Kan itu kan ada yang di sebelah utara, sebelah selatan, banyak sekali yang pas hari Minggu itu berbondong-bondong ke sana. Ini saya khawatir ketika ada anak kecil dan sebagainya kemudian nyemplung, tidak ada yang ngawasi, nah ini juga akan berakibat yang sangat fatal. Ini barangkali nanti ke depannya juga ada pengamanan dari teman-teman Karang Taruna. Nah kemudian yang belum juga kami dapat itu pendapatan Pak. Pendapatan itu apakah hanya tukang perahu saja, apakah masuk di Pulau Loko itu juga ada kontribusi? Karena saya waktu di sana itu hanya membayar perahu saja gitu Pak. Terima kasih Pak Kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin untuk menyampaikan. Terima kasih. Yang perlu kami sampaikan bahwa untuk wisata Mumbul memang dari kami menjabat dari kepala desa, kita tahu di sana itu memang milik pribadi. Namun karena kami ingin di Siung Batu lebih ada istilahnya tempat untuk apa katanya Pak, ngepres atau gimana tuh kalau itu Pak, biar tenang itu Pak. Jadi tidak sempat ke Mumbul, ke Noko, kita ke Mumbul. Jadi kepada yang tuan rumah ataupun yang punya hak di Mumbul, sudah kelola dengan baik. Kami siap untuk mendukungnya. Yang penting nanti setelah betul-betul layak untuk kita kerjasama, mari gimana ke desa itu lebih jelas. Katanya yang punya siap, yang penting Pak Kadis dukung apa yang harus lebih nyaman untuk desa dan nyaman untuk pengelola. Itu harapannya. Memang kita belum, tapi secara hubungan kita sama-sama welcome untuk Siung Batu itu aja. Dan untuk masalah potensi lobster, kita diakui dari kui Pak, kalau dari Bawian itu nyata dari desa kami. Jadi ke depan kami ingin mempatenkan lobster itu hanya bisa dikeluarkan dari Siung Batu. Itu harapannya kami. Jadi yang lain tidak bisa menamakan lobster dari desa mana, karena ternyata lobster itu penghasil terbesar dari desa yang ada di wilayah Sangkapura Tamba itu cuma di dusun kami atau desa kami, tepatnya di Pulau Gili. Nah itu Pak, untuk lobsternya itu ke depan. Dan untuk masalah di Noko, memang untuk sementara kita hanya kerjasama di bidang istilahnya itu namanya penjaga kebersihan Pak. Jadi di sana kita juga narik ala kadarnya, tapi untuk kebersihan, istilahnya relawan, tapi kita kasih ruang untuk biar ekonomi masyarakat jalan. Jadi tapi jangan lupa untuk sosial kemasyarakatannya, untuk hasil dari pengolahan Noko dikasih. Nanti kalau sudah kita
perbaiki dari segi tempat pemandian umumnya, tempat UMKM-nya, stansannya. Alhamdulillah Pak, sudah kerjakan stansannya, sehingga harapannya kalau Bapak nanti kalau untuk 1 bulan enggak, salah belum, tapi kalau habis bulan puasa kayaknya sudah ada stan baru Pak di sana, sehingga betul-betul nanti pengolahannya dari segi pengolahan kita mau betul-betul maksimal dari Karang Taruna ataupun Pok Darwis yang ada di wilayah kami betul-betul maksimal dengan adanya sumber yang sangat potensial di desa kami Pak. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Bidi bisa nambahkan. Ditunggu Pak. Tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi melihat paparannya Pak Kades tadi. Pak Kades ini saya lihat seperti orang hebat Pak Kades ini. Pak, ini Pak dari kami ya, orang hebat, istrinya muda, kemudian pengalamannya banyak, pemimpin dan pondoknya yang saya tertarik Pak. Tadi saya lihat itu pendidikannya juga luar biasa, banyak sekolah-sekolah yang tadi tampilkan, berarti Bapak multi talenta. Betul Pak ya? Amin, amin. Amin Pak, amin. Multi talenta. Berarti saya mau tanya Pak, saya mau ngetes Pak. Berarti nanti kalau sampai bisa saya tes nanti pasti menang Pak Isa. Amin, amin, amin. Ya, saya nggak bertanya banyak. Tadi Pak Kadis sudah bicara Inggris Timur, saya Inggris Barat Pak. Ya gimana? Ayo deh, Pak Kades, gimana kabarnya? I'm fine Pak. Luar biasa. Ayo ready stop Pak, ready stop. Kayak Pak Pak, antum di pondok. Alhamdulillah dia khair walafiat. Insyaallah. Untuk dokter insyaallah ready stop. Mas ya nama saya itu. Ya, kalau nggak bisa ya berarti nilainya nanti dikurangin. I can speak English little Pak. I can speak English little. Nggih. Bisa dengar Pak? Tadi Pak Kades memaparkan ada 607 juta ya per tahun Pak omsetnya ya di bukesnya itu Pak. Kami tidak mengetahui itu yang dikelola itu wisata apa. Misalnya tadi disebut ada wilayah apa? Itu apakah dikelola oleh Bukdes? Kemudian sejauh mana kontribusinya Bukdes kepada desa? Sekaligus nanti barangkali ada dampak sosialnya seperti kayak CSR-nya itu tolong dijelaskan Pak biar kami tahu ada dampak sosial dan dampak ekonominya. Monggo Bapak. Ya mohon izin Bapak, sebetulnya saya harus jujur kepada jenengan selaku Dewan Juri yang terhormat. Kalau kita bicara aplikasi, saya sebetulnya gaptek Pak, tapi saya cuma tahu kasar-kasarnya. Jadi saya maunya ini. Alhamdulillah dari perangkat siap. Saya maunya ini di pelayanan. Alhamdulillah untuk mendukung kegiatan Pak Bupati lancar. Saya mau yang menjawab biar dalam suasana yang kami harapkan bisa jadi juara. Sudah terlanjur bahasa Pak, bahasa sekalian. Nah, sudah terlanjur bahasa jangan nanggung. Langsung bahasa kuyup sekalian kayak mandi di Nopo itu Pak. Jadi saya mau ingin menampilkan orang yang berjasa bagi saya selaku kepala desa, sekdes saya Pak untuk menjawab dari pertanyaan dengan kami persilakan saya panggil sekdes saya Bapak Zainul Haq, sarjana syariah Pak. Kalau sarjana syariah bukan sarjana bagian teknologi tapi sarjana syariah beliau, tapi pemikirannya lebih biasa, saya hanya kasar-kasarnya, beliau yang ngasih halus-halusnya apa kemauan saya. Ku tahu yang ku mau. Nah, itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mohon izin yang terhormat
Ibu Wakil Ibu Nyai Ning beserta Bapak Ketua PMD dan seluruh dewan juri yang kami hormati. Izinkan kami memberikan sedikit pemaparan dan penjelasan terkait dengan nilai yang terkumpul di websitenya BUMDes per Februari 2023. Yang kami tampilkan di slide presentasi itu adalah omset. Kita sudah menulis di awal itu adalah omset. Omset itu adalah perputaran uang yang terjumlah dari awal hingga saat ini. Nah, di sebelahnya itu kan sudah ada juga di slide terkait dengan pembagian hasil antara desa dengan BUMDes dan juga pihak penyedia aplikasi. Nah, kita menjalankan aplikasi itu dari tahun 2019 akhir, Pak, sampai dengan di bulan Juni 2021 kita diresmikan oleh Pak Bupati. Nah, modal sebelum kita memasukkan penyertaan modal untuk kita putar, untuk kita setor ke pihak BUMDes agar modal itu diputar, kita baru menalangi 5 juta, Pak. Itu adalah inisiatif dari pihak desa agar supaya aplikasi ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu awalnya. Kita tidak punya penyertaan modal karena dari BUMDes juga kita khawatir karena tiba-tiba kita melakukan penyertaan, ternyata pihak aplikasi ini mengambil modal yang kita masukkan. Jadi kita masih mempelajari jauh-jauh hari, sehingga setelah kita mendalami dan sampai pada saatnya diresmikan oleh Pak Bupati tersebut, baru kita memasukkan modal, baru memberanikan memasukkan modal kurang lebih 20 juta. Jadi jika modal utuh yang kita putar atau yang BUMDes putar hingga saat ini itu kurang lebih di angka 30 juta, Pak. Aslinya itu 30 juta. Nah, omset yang bernilai 600 juta itu adalah jumlah perputaran keseluruhan dari awal hingga akhir itu terjumlah. Itu antara modal dan hasilnya itu terjumlah dari omset namanya. Jadi terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak, kami bisa mengerti, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura. Luar biasa sekali paparan yang diberikan tadi. Tentunya dengan harapan bisa meraih yang terbaik dan bisa masuk ke 3 besar. Kira-kira Bapak Ibu siap? Siap. Akhirnya dikunjungi. Siap. Halo? Siap nggih? Siap. Nggih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi serangkaian kegiatan paparan Lomba Desa dan Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Gresik tahun 2023. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.